Video kejadian di showroom tersebar luas di TikTok dan Twitter. Reaksi netizen campur aduk. Ada yang marah pada staf, ada yang kagum pada Arya. Matahari pagi masih malu-malu menyelinap di balik gedung pencakar langit Jakarta. Saya berjalan kaki keluar dari gang sempit kontrakan saya di bilangan Kemang, membawa ransel usang berwarna hitam yang sudah bolong di sana-sini. Sepatu sandal, jepit murah yang saya kenakan sedikit berdebu karena jalanan aspal yang belum disapu bersih. Saya tahu penampilan saya tak ubahnya gelandangan. Tapi begitulah hidup saya, sederhana, tanpa kemewahan, dan jauh dari kesan mencolok. Saya bernama Arya, pria 40 tahun yang mungkin terlihat lebih tua karena gaya hidup minimalis yang saya pegang teguh. Rambut saya jarang disisir rapi, kadang dibiarkan acak-acakan. Baju yang saya kenakan bukan dari merek ternama, melainkan baju pasar loak yang dibeli sekadar untuk menutupi tubuh. Bukan karena tidak punya uang, tapi karena memang itu prinsip hidup saya. Hidup sederhana, tetapi bermakna. Saya tinggal di sebuah kontrakan sederhana 2 lantai di pinggiran Jakarta Selatan, bukan apartemen mewah atau rumah megah dengan pagar besi setinggi 2 meter. Kontrakan saya hanya memiliki 1 kamar tidur, ruang tamu kecil, dapur yang sederhana, dan kamar mandi tanpa bathtub. Di lantai atas ada ruang kosong yang saya gunakan, sebagai tempat penyimpanan dokumen properti milik saya. Ya, saya adalah pemilik banyak kontrakan di beberapa wilayah Jakarta dan sekitarnya. Beberapa waktu lalu, salah seorang teman pernah bertanya, "Kamu punya banyak uang, kenapa masih tinggal di kontrakan?" Saya hanya tersenyum. Jawaban saya selalu sama. Hidup itu bukan tentang apa yang kita pakai, tapi bagaimana kita menjalani hari-hari dengan tenang dan damai. Sejak muda, saya memang tidak pernah suka pamer. Saya tumbuh di keluarga sederhana, anak ketiga dari 5 bersaudara. Ayah saya seorang tukang las, ibu-ibu rumah tangga yang rajin. Kami tidak pernah hidup berkecukupan, tapi mereka berhasil mendidik kami dengan nilai-nilai kerja keras, kejujuran, dan kerendahan hati. Setelah lulus kuliah ekonomi dari Universitas Negeri di Bandung, saya mulai merintis bisnis properti dari nol. Awalnya hanya menyewakan kamar kos-kosan di pinggir kampus. Perlahan tapi pasti, hasil dari penyewaan itu saya kumpulkan, investasikan, dan akhirnya berkembang menjadi puluhan unit kontrakan dan beberapa apartemen di kawasan strategis. Namun, meskipun bisa hidup layak seperti orang-orang kelas atas, saya memilih tetap hidup biasa. Bukan sombong, bukan juga rendah diri. Ini adalah pilihan hidup saya. Dan hari ini saya akan membuktikannya sekali lagi. Tujuan saya hari ini adalah sebuah showroom mobil mewah di Jalan Senopati, Jakarta Selatan. Saya ingin membeli sebuah Mitsubishi Pajero Sport tipe tertinggi, warna hitam metalik. Bukan karena saya ingin pamer, tapi karena saya sering bepergian keliling Jakarta untuk mengecek kondisi properti saya. Kontrakan tersebar di mana-mana, di Ciledug, Bekasi, Depok, bahkan sampai ke Tangerang. Mobil mewah ini cukup nyaman untuk perjalanan jarak jauh, apalagi dengan medan jalan ibu kota yang sering macet dan rusak. Saat saya tiba di depan showroom, suasana di dalamnya begitu elegan. Lantai marmer mengkilap, lampu gantung kristal besar, dan deretan mobil mewah terpajang rapi. Di sudut kanan, ada meja resepsionis dengan logo perusahaan otomotif ternama terpampang jelas. Seorang wanita cantik berjas putih duduk di belakang meja, sementara beberapa sales berpakaian rapi mondar-mandir menemui pelanggan. Saya masuk perlahan. Langkah kaki saya terdengar pelan di atas lantai licin itu. Saya sadar betul bahwa penampilan saya sangat kontras dengan nuansa showroom ini. Bahkan, beberapa pasang mata langsung mengarah ke arah saya, tatapan penuh curiga dan heran. Wanita resepsionis itu menatap saya sejenak, lalu cepat-cepat mengalihkan pandangan seolah takut terkena semburan debu jalanan dari tubuh saya. Salah seorang sales, seorang pria muda berjas biru gelap, melihat saya dengan tatapan dingin. Ia sedang melayani pasangan muda di seberang, tapi matanya terus melirik ke arah saya. "Ada yang bisa dibantu?" tanyanya akhirnya, dengan nada datar. Saya tersenyum ramah. "Iya Pak, saya ingin lihat Pajero terbaru." Pria itu mengerutkan dahi. "Anda
Mau lihat mobil? Apa Anda sudah janji dengan manajer? Saya menggeleng pelan. Belum, tapi saya ingin lihat sendiri. Kalau cocok, saya langsung beli. Sales itu terdiam sejenak. Matanya menyapu dari kepala hingga ujung kaki. Wajahnya menunjukkan keraguan. Maaf ya Pak, tapi showroom ini hanya melayani pelanggan yang sudah janji atau memiliki budget yang sesuai. Saya tidak marah. Saya malah tersenyum tipis. Saya punya uang, Pak. Bukan cuma janji. Ia menghela napas. Kalau begitu, tunggu sebentar. Saya panggilkan Andre, manajer asisten kami. Beberapa menit kemudian, seorang pria paruh baya dengan kemeja putih dan dasi merah datang menghampiri saya. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Andre, manajer asisten showroom. Anda ingin lihat Pajero? Tanyanya sopan, meski sorot matanya masih penuh keraguan. Iya, jawab saya singkat. Yang tipe tertinggi warna hitam metalik. Andre menatap saya sejenak. Bisa saya tanya, apakah Anda sudah membuat booking sebelumnya? Saya menggeleng. Belum, tapi kalau boleh lihat unitnya, saya siap bayar cash. Andre terdiam. Ia menatap saya seolah-olah saya baru saja bicara dalam bahasa asing. Cash? Ulangnya pelan. Iya, tunai. 1 miliar rupiah, kata saya tenang. Wajah Andre berubah. Ada rasa tak percaya, campur antara ragu dan kaget. Namun ia mencoba menjaga profesionalismenya. Silakan ikut saya, katanya akhirnya. Kami berjalan menuju area display mobil. Di tengah jalan, saya melihat beberapa staf lain mulai memperhatikan. Ada yang berbisik-bisik, ada yang menatap saya dengan tatapan sinis. Mereka mungkin mengira saya hanya lelaki liar yang nekat masuk showroom demi iseng, atau bahkan meminta-minta. Tapi saya tidak peduli. Saya tahu, dalam hidup, orang akan selalu menilai kita dari penampilan. Tapi jika kita punya keyakinan, uang, dan prinsip, maka kita bisa membuat dunia diam sejenak. Dan itulah yang akan saya lakukan hari ini. Saya mengikuti Andre menyusuri lantai dasar showroom yang penuh dengan mobil-mobil mewah. Di sana terpampang beberapa unit Pajero dengan berbagai tipe dan warna. Lampu sorot di langit-langit membuat setiap lekuk bodi mobil terlihat begitu menawan. Tapi saya tidak tergoda untuk melihat semua itu. Saya hanya ingin lihat unit yang sesuai dengan pesanan saya. Ini dia, kata Andre sambil menepuk bagian kap mesin Pajero tipe Exit warna hitam metalik. Yang ini tipe menengah. Jika Bapak tertarik dengan tipe lebih tinggi, kami punya Pajero Sport Dakar. Saya mengangguk pelan. Itu yang saya maksud tadi. Tipe Dakar 4x2, warna hitam metalik. Saya sudah cek spesifikasinya secara online. Andre tampak terkejut. Matanya membulat sejenak. Tapi ia mencoba menjaga ekspresi wajahnya tetap datar. Oh, ternyata Bapak sudah riset juga ya? Saya tersenyum tipis. Saya bukan orang sembarangan datang ke sini tanpa tujuan pasti. Saya tahu persis apa yang saya cari. Seorang sales lain yang sedari tadi memperhatikan dari jarak dekat akhirnya mendekat. Namanya Rizky, seperti yang tertulis di name tag-nya. Ia memakai kemeja biru gelap dengan pin logo perusahaan. Sorot matanya masih penuh keraguan. Maaf Pak, tapi biasanya pembeli yang ingin langsung beli cash akan janji terlebih dahulu. Ini agak tidak biasa. Ucapnya dengan nada yang entah. Kenapa terdengar sinis? Saya menatapnya tenang. Mungkin bagi Anda tidak biasa, tapi bagi saya ini cara termudah. Bayar tunai, ambil mobil, tidak ribet. Rizky melirik ke Andre seolah minta dukungan. Andre menghela napas pelan, lalu berkata, "Baiklah, mari kita lanjut ke ruang manajer. Jika Mbak Paki benar-benar serius, kami berjalan menuju ruang meeting khusus di lantai atas. Di sepanjang jalan, beberapa staf lain mulai memperhatikan. Ada yang berbisik-bisik, ada yang sekadar melirik dengan tatapan tak percaya. Saya tahu mereka tidak bisa membayangkan seorang pria lusuh seperti saya bisa memiliki uang 1 miliar rupiah. Di dalam ruang meeting, suasana terasa lebih formal. Meja kayu besar, sofa kulit hitam, dan layar LCD besar di dinding. Seorang wanita, resepsionis, datang membawa segelas air mineral untuk saya. Saya menerimanya dengan ucapan terima kasih. Andre duduk di seberang saya, sementara Rizky memilih berdiri di dekat pintu. Beberapa saat kemudian, seorang pria paruh baya masuk. Tubuhnya tegap,
wajahnya dingin, dan aura otoritasnya terasa jelas. "Iya, siapa?" tanyanya pada Andre tanpa memandang saya. "Ini Bapak Arya. Beliau ingin membeli Pajero Dakar secara cash," jawab Andre. Pria itu menatap saya sejenak. "Nama saya Pak Adi, manajer utama showroom ini. Maaf sebelumnya, tapi ini sangat tidak lazim." Saya tersenyum lagi. "Saya mengerti. Tapi saya harap kita bisa lanjut ke proses transaksi." Pak Adi duduk, membuka laptopnya. "Kalau begitu, silakan tunjukkan dulu dana Bapak. Kami butuh bukti bahwa Bapak memiliki dana yang cukup." Saya mengangguk. Perlahan, saya membuka ransel. Saya tahu ini akan menjadi momen penentu. Saya merogoh ke dalam dan mengeluarkan satu bundel uang pecahan 100.000. Lalu satu bundel lagi. Dan satu lagi, Pak Adi terdiam. Demikian juga Andre dan Rizky. Tatapan mereka berubah drastis. Dari curiga, menjadi syok, hingga ketakutan. "Ini baru sebagian," kata saya tenang. "Totalnya sekitar 1 miliar rupiah. Cukup untuk membeli mobil ini?" Suara detak jam dinding terasa begitu keras di tengah keheningan ruangan. Pak Adi menelan ludah. Iya, tentu saja, Pak." Andre langsung bangkit. "Saya akan siapkan dokumen SPK sekarang." Rizky mundur selangkah, wajahnya memerah, entah malu atau takut. Saya tidak peduli. Yang penting, saya telah memberikan bukti nyata bahwa penampilan bukan segalanya. Namun, meskipun mereka mulai bersikap sopan, saya bisa merasakan rasa tidak nyaman di antara mereka. Mereka mungkin takut pada saya, tapi belum sepenuhnya menghormati saya. Dan itu, sayang sekali, adalah hal yang tidak bisa dibeli dengan uang. Saya duduk di ruang meeting itu, memandangi 3 pria yang kini menatap saya dengan tatapan berbeda. Tidak lagi sinis, tidak juga curiga, tapi lebih kepada rasa takut dan kebingungan. Seperti mereka baru saja menyadari bahwa dunia ini tidak hanya untuk orang-orang berjas dan berdasi. Pak Adi masih diam, matanya terpaku pada tumpukan uang di atas meja. Andre sudah mulai sibuk membuka dokumen SPK, sedangkan Rizky berdiri di sudut ruangan, wajahnya merah padam, mungkin karena malu atau kesal. "Jadi, apakah prosesnya bisa langsung hari ini?" tanya saya tenang. Andre mengangkat kepala dari layar laptopnya. "Iya, Pak. Kami bisa proses hari ini juga, tapi biasanya butuh waktu beberapa jam untuk verifikasi administrasi." Saya mengangguk. "Baiklah, saya tunggu." Ruang meeting menjadi hening. Hanya suara ketikan keyboard dari Andre yang terdengar. Saya meneguk air mineral yang telah disediakan. Dingin, menenangkan tenggorokan yang sempat kering akibat udara AC yang cukup keras. Beberapa menit kemudian Andre berkata, "Kalau boleh tahu, Pak Arya, dari mana Bapak mendapatkan uang sebanyak ini?" Pertanyaan itu terdengar biasa, tapi saya tahu maksudnya. Ia ingin memastikan bahwa uang ini bukan hasil kejahatan atau pencucian uang. Lagi-lagi, prasangka sosial muncul meski saya sudah menunjukkan bukti nyata. "Properti," jawab saya singkat. Andre mengerutkan dahi. "Properti? Iya, saya punya banyak kontrakan di Jakarta. Beberapa apartemen juga. Saya bukan pengusaha besar, tapi cukup sukses menjalankan bisnis properti secara mandiri." Mereka bertiga saling pandang. Saya bisa membaca pikiran mereka. "Benarkah?" Pak Adi akhirnya buka suara. "Maaf ya, Pak. Ini semua agak tidak lazim bagi kami. Biasanya pembeli mobil seharga 1 miliar datang dengan penampilan yang lebih sesuai." Saya tersenyum tipis. "Penampilan bukan cerminan isi dompet, Pak? Atau mungkin Anda pikir saya cuma gelandangan yang nekat masuk showroom?" Wajah Pak Adi berubah. Ia tampak canggung. Sebelum ia sempat menjawab, Rizky tiba-tiba angkat bicara. "Maaf, Pak Arya. Saya tadi memang bersikap kurang sopan. Saya tidak menyangka kalau..." Saya menghentikannya dengan isyarat tangan. "Tidak, apa-apa. Saya tidak marah. Saya hanya ingin menunjukkan bahwa jangan pernah menilai orang hanya dari penampilan luar." Rizky mengangguk pelan. Entah karena malu atau benar-benar menyesal, saya tidak peduli. Yang penting, saya berhasil membuat mereka berpikir ulang tentang cara mereka memperlakukan orang asing. Andre akhirnya menutup laptopnya. Prosesnya selesai.
Unit Pajero Dakar 402 warna hitam metalik akan siap besok pagi. Kami akan antarkan ke alamat Bapak. Saya menggeleng pelan. Saya ambil sendiri. Besok pagi saya datang lagi. Andre tampak terkejut. Tapi biasanya, kami antar ke rumah. Saya tersenyum. Saya senang mengambil sendiri. Lebih puas. Saya berdiri, memasukkan kembali uang saya ke dalam ransel. Di mata mereka, mungkin ini seperti adegan film gangster atau mafia. Padahal, bagi saya, ini hanya transaksi biasa. Saya sudah sering melakukan hal seperti ini, tunai, cepat, tanpa ribet. Saat saya keluar dari ruang meeting dan turun ke lobi showroom, semua staf yang sebelumnya memperhatikan saya dengan tatapan, dingin kini memandang dengan rasa hormat atau mungkin takut. Saya tersenyum dalam hati. Bukan karena sombong, tapi karena hari ini saya telah membuktikan satu hal, uang memang bisa membuat orang diam. Tapi kerendahan hati yang membuat mereka menghormati, saya kembali ke showroom esok paginya. Udara Jakarta sudah mulai hangat meski matahari belum sepenuhnya naik. Jalanan di Jalan Senopati masih lengang, baru akan ramai beberapa jam lagi. Saya masuk dengan langkah tenang. Kali ini penampilan saya tetap sama. Baju lusuh, sandal jepit, rambut acak-acakan. Tapi kali ini, tidak ada tatapan sinis atau bisikan pelan dari staf. Semua tahu siapa saya sekarang. Andre menyambut saya di depan. Wajahnya terlihat lebih ramah dari kemarin. Mungkin karena tekanan dari atasannya setelah kejadian kemarin. Di belakangnya, Rizky berdiri dengan ekspresi canggung. Ia bahkan sempat menunduk saat melihat saya. "Selamat pagi, Pak Arya," sapa Andre sopan. "Mobil sudah siap. Kami juga sudah persiapkan dokumen serah terima." Saya mengangguk. "Baik, saya siap lanjut." Kami langsung menuju ruang meeting yang sama seperti kemarin. Di dalamnya, Pak Adi sudah menunggu. Kali ini ia duduk dengan postur lebih formal, wajahnya datar tapi tampak waspada. Mungkin ia masih merasa canggung karena sikapnya kemarin. "Silakan duduk, Pak Arya," katanya. Saya duduk di kursi yang sama seperti kemarin. Andre membuka dokumen SPK dan beberapa lembar surat jual beli. Pak Adi memulai percakapan. "Sebelum proses penyerahan mobil dilanjutkan, kami perlu memastikan bahwa Bapak benar-benar akan membayar secara tunai hari ini." Saya menatapnya lurus-lurus. "Saya bukan orang yang suka janji kosong, Pak. Saya datang untuk menyelesaikan transaksi, bukan sekadar iseng." Pak Adi mengangguk singkat. "Baiklah." Andre memberi isyarat agar saya menunjukkan uangnya. Saya membuka ransel saya perlahan, dan satu persatu bundel uang pecahan 100.000 mulai keluar. Saya letakkan di atas meja, tepat di hadapan mereka. "Ini baru sebagian," kata saya tenang. "Totalnya sekitar 1 miliar rupiah. Cukup?" Pak Adi terdiam sejenak. Matanya tak lepas dari tumpukan uang itu. Ia menelan ludah. Iya, tentu saja cukup," jawabnya akhirnya. Rizky, yang berdiri di sudut ruangan, menatap saya dengan ekspresi campur aduk. Mungkin ia masih malu karena sikapnya kemarin. Atau mungkin ia sedang bertanya-tanya dalam hati, kenapa orang kaya bisa hidup seperti ini? Andre mulai membacakan isi dokumen SPK. Nomor unit Pajero Dakar 4-2 warna hitam metalik adalah MHXJD H7JG.28947. Harga on the road 1.25 Pembayaran tunai penuh hari ini. Proses balik nama akan kami urus dalam waktu maksimal 7 hari kerja. Saya mengangguk. "Oke." Andre menyerahkan pena dan menunjuk kolom tanda tangan. Saya menandatangani dokumen itu tanpa ragu. Setelah itu, saya mulai menghitung jumlah bundel uang yang harus saya bayarkan. 1, 2, 3, hingga akhirnya 11 bundel uang berpindah dari ransel saya ke tangan Pak Adi. Setiap bundel berisi 100 juta. Totalnya, 1,1 miliar. Sengaja, saya tambah sedikit sebagai antisipasi biaya administrasi atau pajak tambahan. Pak Adi menerima uang itu dengan tangan gemetar. Ia memeriksanya sekilas, lalu menyerahkan kunci mobil kepada saya. "Inilah kuncinya, Pak Arya. Mobil sudah terparkir di halaman belakang. STNK dan BPKB akan kami kirimkan ke alamat Bapak setelah proses administrasi selesai." Saya menerima kunci itu dengan senyum tipis.
Terima kasih. Namun, sebelum saya berdiri, Pak Adi berkata, "Maaf ya, Pak. Kami tidak bermaksud merendahkan Bapak kemarin. Kami hanya..." Saya menghentikannya dengan isyarat tangan. Tidak apa-apa. Saya tidak dendam. Saya hanya ingin menunjukkan bahwa kita tidak boleh menilai orang hanya dari penampilan luar. Pak Adi menunduk. Andre diam. Rizky menelan ludah. Saya berdiri, memasukkan kunci mobil ke saku celana. Ransel saya sudah kosong. Uang 1 miliar rupiah telah berpindah tangan. Saya meninggalkan ruangan itu dengan langkah mantap. Di luar, udara, pagi terasa segar. Dan untuk pertama kalinya dalam hidup, saya memiliki sebuah Pajero. Bukan karena ingin pamer, tapi karena ingin nyaman menjalani hidup. Saya duduk di dalam mobil Pajero baru saya. Kulit jok masih wangi pabrik, dashboard terlihat mewah, dan layar touchscreen besar menyala dengan logo Mitsubishi. Saya menyalakan mesin, suara halusnya langsung merasuk ke telinga. Ini pertama kalinya, saya memiliki mobil seharga 1 miliar rupiah. Luar biasa tenang. Saya memutar kemudi pelan, lalu perlahan keluar dari area parkir showroom. Di belakang, Andre dan Rizky berdiri sambil melihat saya pergi. Pak Adi tidak terlihat. Mungkin ia sudah kembali ke ruang manajer untuk melaporkan transaksi ini kepada kantor pusat. Saya tahu mereka pasti masih bingung. Bagaimana tidak? Seorang pria berpenampilan seperti gelandangan datang, membayar tunai 1 miliar rupiah, lalu pergi begitu saja tanpa banyak bicara. Untuk ukuran dunia otomotif mewah, ini bukan hanya langka, ini nyaris mustahil. Saya menyetir keluar dari Jalan Senopati, menuju arah Cipete. Jalanan mulai ramai. Mobil-mobil mewah lain mulai memenuhi jalan, beberapa bahkan lebih mahal dari Pajero saya. Tapi bagi saya, ini bukan soal harga. Ini soal fungsi dan kenyamanan. Setelah beberapa blok, saya berhenti di lampu merah. Dari sudut mata, saya melihat seorang pengemudi ojek online memperhatikan mobil saya. Matanya membulat. Tangannya sempat mengarah ke ponselnya seolah ingin mengambil foto. Saya tersenyum tipis. Mungkin dia pikir saya orang kaya baru yang nekat beli mobil mewah. Padahal, saya hanya pria biasa yang percaya bahwa uang bisa dibelanjakan, tapi prinsip hidup tidak boleh dijual. Sore hari, saat saya pulang ke kontrakan, telepon rumah berdering. Jarang ada yang menelepon nomor itu, kebanyakan menggunakan WhatsApp atau email untuk urusan properti. Saya mengangkatnya dengan ragu. "Assalamualaikum Pak Arya?" Suara seorang pria di seberang. "Iya, waalaikumsalam. Ada apa?" "Ini dari kantor pusat Mitsubishi, Bapak. Kami ingin memastikan apakah transaksi kemarin benar-benar dilakukan secara tunai?" Saya mengerutkan dahi. "Iya, benar. Saya bayar cash langsung di showroom." "Oh, baiklah. Hanya saja kami mendapat laporan dari manajer cabang bahwa pembeli datang dengan penampilan agak berbeda dari umumnya." Saya tertawa kecil. Penampilan saya memang tidak meyakinkan. Tapi uang saya asli dan prosesnya sah. Pria itu terdiam sejenak. "Maaf ya Pak. Kami hanya ingin memastikan tidak ada kecurangan atau pencucian uang." "Saya paham," jawab saya tenang. "Tapi saya hanya orang biasa yang punya usaha. Sendiri, tidak ada yang aneh." Kami berbicara beberapa menit lagi sebelum akhirnya panggilan ditutup. Saya letakkan gagang telepon, lalu duduk di kursi kayu tua di ruang tamu kontrakan saya. Di sekeliling saya tidak ada kemewahan. Hanya sofa usang, meja kayu, dan dinding berlapis cat yang mulai mengelupas. Tapi disinilah saya merasa nyaman. Disinilah saya tetap menjadi Arya yang rendah hati. Beberapa jam kemudian, saya mendapat pesan dari Andre lewat WhatsApp. "Pak Arya, terima kasih atas transaksinya. Kami minta maaf sekali lagi atas sikap staf kami kemarin. Semoga Bapak puas dengan pelayanan kami hari ini." Saya membaca pesan itu sambil tersenyum. Saya membalas singkat, "Tidak apa-apa, semua sudah berlalu. Terima kasih juga atas pelayanannya hari ini. Saya tahu pesan itu akan sampai ke semua staf showroom. Dan mungkin, sedikit demi sedikit, mereka akan belajar untuk tidak menilai orang hanya dari penampilan luar. Karena kadang, orang biasa bisa memberikan pelajaran hidup yang luar biasa." Saya sedang menyeduh kopi di dapur kontrakan saya pagi ini ketika ponsel bergetar di atas meja.
layar menampilkan notifikasi dari media sosial, dan itu bukan hal biasa bagi saya. Saya tidak terlalu aktif di medsos, hanya sesekali membuka akun untuk melihat perkembangan penyewa kontrakan atau informasi properti. Namun kali ini, notifikasi itu membuat saya terkejut. Gelandangan beli Pajero Cash 1 miliar. Viral di TikTok. Saya mengerat-kerat mata. Ini pasti lelucon. Tapi penasaran, saya membuka video yang dimaksud. Itu adalah rekaman singkat dari kamera tersembunyi seorang pengunjung showroom. Di dalamnya terlihat jelas saya sedang duduk di ruang meeting, ransel di tangan, lalu menumpahkan uang 1 miliar rupiah ke atas meja. Video itu telah ditonton puluhan ribu kali. Beberapa akun sudah mulai membagikannya ke grup WhatsApp, Twitter, hingga forum-forum besar seperti Reddit dan kaskus saya mendesak pelan. Oh, jadi inilah akibatnya. Hari itu, telepon saya tidak berhenti berdering. Ada beberapa nomor asing yang mencoba menghubungi saya. Salah satunya dari seorang jurnalis online yang ingin wawancara eksklusif. Yang lain dari selebgram yang ingin mengulas cerita saya sebagai konten edukasi sosial. Saya tidak menjawab semuanya. Saya bukan orang yang suka menjadi pusat perhatian. Saya hanya ingin hidup tenang, sederhana, dan bebas dari tekanan dunia maya. Tapi ternyata, sekali saja kita keluar dari zona nyaman, dunia akan langsung mengenalmu. Beberapa jam kemudian, Andre menelepon saya. Pak Arya, maaf ganggu. Kami di sini agak heboh, katanya dengan suara cemas. Heboh? Tanya saya datar. Iya, video transaksi Bapak viral. Banyak orang yang komentar negatif tentang sikap staf kami kemarin. Bahkan ada yang bilang kantor kami arogan dan diskriminatif. Saya diam sejenak. Dan Anda ingin saya klarifikasi? Andre terdiam sebelum menjawab. Ya, atau minimal memberikan pernyataan resmi. Supaya publik tahu bahwa ini bukan soal kemiskinan atau kekayaan, tapi soal prinsip hidup. Saya tersenyum tipis. Saya tidak pernah marahi mereka. Saya juga tidak dendam. Tapi biarkan saja netizen bicara. Mereka punya hak untuk menilai. Hanya saja, semoga mereka juga belajar bahwa tidak semua orang bisa dinilai dari penampilan. Andre terdiam lagi. Kami sangat menyesal atas sikap Rizky dan staf lainnya waktu itu. Sudahlah, jawab saya. Yang penting, semoga ini jadi pelajaran bagi semua. Setelah panggilan selesai, saya membuka laptop tua saya dan mulai mencari informasi tentang diri saya sendiri di internet. Saya ingin tahu sampai sejauh mana cerita ini menyebar. Hasil pencarian cukup mengejutkan. Beberapa akun media lokal sudah mulai menulis artikel tentang saya. Pria lusuh tunjukkan uang. 1 miliar di showroom. Bukti bahwa penampilan bukan cermin harta. Gelandangan viral setelah beli Pajero Cash, netizen puji kerendahan hatinya. Siapa sebenarnya pria ini? Diduga pemilik kontrakan di Jakarta. Saya tertawa kecil. Diduga? Saya memang tidak pernah mengumumkan bisnis saya secara terbuka. Tapi bagi siapapun yang tahu cara mencari, jejak digital saya cukup mudah ditemukan. Nama saya tercatat di beberapa dokumen kepemilikan tanah, kontrak sewa, bahkan iklan kontrakan di situs properti. Saya membuka salah satu situs tersebut dan mengetikkan nama saya di kolom pencarian. Hasilnya, lebih dari 10 listing kontrakan dan 2 unit apartemen atas nama Arya. Saya menutup laptop dan meneguk kopi yang mulai dingin. Kalau saja mereka tahu, saya bukan hanya pemilik kontrakan. Saya adalah contoh nyata dari orang yang tetap rendah, hati meskipun punya banyak uang. Dan mungkin, itulah alasan mengapa saya menjadi viral. Bukan karena uang, tapi karena prinsip. Saya bangun pagi seperti biasa. Burung-burung berkicau pelan di luar jendela kontrakan saya, suara angin menyusup masuk lewat celah kayu yang sudah mulai renggang. Tapi hari ini terasa sedikit berbeda. Ponsel saya bergetar tanpa henti sejak matahari belum terbit. Ikut silakan melihat notifikasi dari WhatsApp, Instagram, Twitter, semua penuh. Ada yang kirim pesan ucapan selamat, ada yang bertanya apakah saya benar Arya si gelandangan kaya. Bahkan beberapa akun media lokal meminta izin untuk menulis ulang cerita saya. Saya tidak pernah membayangkan akan menjadi viral hanya karena membeli mobil secara tunai.
Setelah mandi dan sarapan roti panggang plus kopi hitam, saya duduk di kursi tua di ruang tamu. Saya buka laptop dan mengetikkan nama saya di mesin pencari. Hasilnya, gelandangan tunjukkan uang 1 miliar di showroom. Pria lusuh beli Pajero Cash, netizen hujat, staff showroom. Ini dia Arya, pemilik kontrakan yang hidup sederhana. Ada juga video TikTok yang telah ditonton ratusan ribu kali. Di dalamnya terlihat cuplikan saya masuk ke showroom, dipandangi dengan tatapan sinis oleh staf, lalu menumpahkan uang 1 miliar rupiah ke atas meja. Captionnya, "Jangan pernah menilai." Orang dari penampilan, saya tersenyum tipis. Bukan karena sombong, tapi karena rasanya seperti sebuah pembuktian bahwa prinsip hidup saya akhirnya sampai ke banyak orang. Siang itu, salah seorang penyewa kontrakan saya datang ke rumah. Ia membawa koran pagi dengan foto saya besar-besaran di halaman utama. "Pak Arya, ini beneran Bapak?" Tanyanya tak percaya. Saya mengangguk pelan. "Iya." Wajahnya langsung berubah jadi campuran antara heran dan bangga. "Luar biasa, Pak. Kami semua di sini nggak pernah tahu kalau Bapak punya banyak uang. Padahal Bapak selalu ramah sama kami." Saya tertawa kecil. "Uang bukan alasan untuk sombong, Mas. Malah seringkali uang bisa membuat kita lupa diri." Ia mengangguk setuju, lalu pamit pulang. Beberapa jam kemudian, saya mendapat telepon dari Rizky. "Pak Arya, maaf ganggu lagi. Ini saya dari showroom," ucapnya pelan. "Ada apa?" Jawab saya singkat. "Begini, situasi di sini agak tegang. Video transaksi itu semakin viral. Banyak netizen yang marah-marah, bilang kami arogan dan diskriminatif. Bahkan ada yang bilang kantor pusat harus tutup cabang kami." Saya diam sejenak. Saya bisa bayangkan bagaimana suasana di dalam showroom sekarang. Mungkin para staf merasa diserang, dihakimi, bahkan mungkin takut kehilangan pekerjaan. "Saya tidak pernah ingin ini jadi masalah besar," kata saya tenang. "Yang saya harapkan cuma satu, mereka belajar untuk tidak menilai orang dari penampilan." Rizky terdiam. Kami semua menyesal, Pak, termasuk saya. Saya minta maaf sekali lagi." Saya tersenyum. "Maaf saya terima, tapi biarkan saja." Netizen bicara. Itu hak mereka. Semoga dari semua ini, kalian semua jadi lebih bijak. Rizky mengucapkan terima kasih dan menutup panggilan. Malam itu, saya duduk di depan kontrakan, menikmati udara malam Jakarta yang cukup sepoi-sepoi. Tetangga-tetangga mulai berdatangan bertanya apakah saya benar Arya dari video itu. No, saya jawab dengan senyum dan jawaban singkat. Tidak ada yang berubah bagi saya. Saya tetap tinggal di kontrakan, saya tetap pakai sandal jepit, saya tetap belanja di pasar tradisional. Tapi mungkin, bagi dunia luar, saya kini adalah simbol dari kerendahan, hati di tengah kesuksesan. Dan itu, bagi saya adalah bentuk apresiasi yang paling berharga. Saya sedang memperbaiki kipas angin yang rusak di kontrakan ketika telepon rumah berdering lagi. Saya menyeka tangan dengan kain lusuh, lalu mengangkat gagangnya. "Assalamualaikum, Pak Arya." Suara pria di seberang terdengar serius. "Waalaikumsalam." "Iya, ini saya. Ini Andre dari showroom Mitsubishi Senopati." "Ah, boleh bicara sebentar?" Saya duduk di kursi kayu tua. "Iya, silakan." Suara Andre terdengar berat. "Pak Arya, kami ingin memberi kabar bahwa beberapa staf sudah menerima surat pemecatan dari manajemen pusat." Saya diam sejenak. Saya tidak terkejut, tapi juga tidak senang mendengarnya. "Rizky juga?" tanya saya pelan. "Iya, semua staf yang ada saat kejadian itu, termasuk saya. Hanya Pak Adi yang dipindahkan ke cabang lain sebagai hukuman ringan." Saya menarik napas panjang. Saya tidak pernah berharap mereka dipecat. Saya hanya ingin mereka sadar bahwa prasangka itu bisa membahayakan hidup orang lain dan pekerjaan mereka sendiri. "Saya tidak pernah berniat membuat mereka kehilangan pekerjaan," kata saya jujur. Andre terdiam. Lalu ia berkata, "Kami tahu, Pak. Tapi manajemen pusat khawatir citra perusahaan rusak. Mereka bilang ini masalah standar layanan pelanggan dan etika kerja." Saya tersenyum tipis. "Jadi akhirnya mereka peduli pada etika?"
Andre tertawa kecil tapi terdengar pahit. Iya, terlambat mungkin. Saya diam sejenak, lalu bertanya, lalu Anda bagaimana? Apa Anda juga akan cari pekerjaan baru? Saya masih punya kesempatan untuk pindah ke cabang lain, tapi belum... Pasti, Gir, saya hanya ingin bicara dengan Bapak sebelum semua benar-benar berakhir. Saya mengerti. Ini bukan sekadar permintaan maaf, tapi juga introspeksi. Dia ingin tahu apakah saya marah, apakah saya puas, atau mungkin dia hanya ingin merasa bahwa usahanya selama ini tidak sia-sia. Saya tidak dendam, Andre, ucap saya tenang. Yang penting bagi saya bukan siapa yang dipecat atau tidak. Yang penting adalah apa yang bisa kalian pelajari dari semua ini. Andre terdiam cukup lama sebelum menjawab. Saya belajar banyak, Pak. Salah satunya adalah jangan pernah menilai seseorang dari penampilan luarnya saja. Saya juga belajar bahwa uang itu bisa dibeli, tapi harga diri itu tidak. Saya tersenyum. Itu kalimat yang bagus. Andre terdiam sejenak lalu berkata, kalau boleh jujur, saya iri sama Bapak. Saya mengerutkan dahi. Kenapa? Karena Bapak punya segalanya, tapi tetap rendah hati. Kami yang punya sedikit saja sudah sombong. Padahal, Bapak tidak pernah pamer, tidak pernah sombong, tapi hidup Bapak lebih tenang dari kami semua. Saya menarik napas pelan. Uang memang bisa membuat kita nyaman secara materi, tapi ketenangan itu datang dari cara kita menjalani hidup. Kalau kita hidup dengan prinsip, maka kita tidak akan mudah goyah oleh dunia luar. Andre terdiam lagi. Lalu ia berkata, terima kasih Pak Arya. Saya harap kau dapat tetap sehat dan bahagia. Saya doakan yang terbaik untuk Anda juga, jawab saya. Kami berpamitan. Setelah menutup telepon, saya duduk kembali di kursi kayu itu, melihat ke langit-langit kontrakan yang mulai retak-retak. Saya tahu, hari ini adalah hari di mana beberapa orang kehilangan pekerjaan, karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dicegah. Dan saya juga teori, bahwa kadang pembelajaran terbaik datang dari konsekuensi, bukan dari kemarahan, tapi dari refleksi. Saya sedang duduk di depan kontrakan sore itu, menikmati secangkir kopi hitam yang saya buat sendiri. Udara Jakarta mulai sepoi-sepoi, burung-burung berkicau pelan dari pohon-pohon di sekitar gang sempit tempat saya tinggal. Tetangga-tetangga biasanya sudah pulang kerja dan mulai memasak, atau sekadar bercanda di luar rumah. Tiba-tiba, sebuah mobil berhenti tepat di depan kontrakan saya. Itu bukan mobil mewah, hanya sebuah mobil keluarga biasa. Tapi saat pintu penumpang depan terbuka, saya langsung tahu siapa yang datang. Pak Adi, mantan manajer showroom Mitsubishi Senopati. Ia turun dari mobil, wajahnya tampak lebih tua dari yang saya ingat. Bahunya sedikit membungkuk, sorot matanya tidak lagi dingin seperti waktu pertama kali ia melihat saya sebagai gelandangan yang tidak pantas masuk ke ruang meeting mereka. Ia berjalan mendekat, langkahnya pelan tapi mantap. Pak Arya. Nah, sapanya sopan. Saya bangkit dari kursi kayu saya. Iya Pak Adi, ada apa? Ia menelan ludah, lalu menjawab. Saya ingin minta maaf secara langsung. Saya diam sejenak, lalu mengangguk. Silakan duduk. Ia duduk di kursi sebelah saya. Kami berdua hanya diam beberapa detik, sampai akhirnya ia mulai bicara. Saya dulu selalu percaya bahwa pengalaman bisa mengajar kita banyak hal, katanya pelan. Tapi ternyata, kadang pengalaman itu tidak cukup kalau kita tidak mau belajar. Saya meneguk kopiku, mendengarkan tanpa menyela. Saya merasa malu, Pak. Saya pikir diri saya sudah profesional. Saya pikir saya bisa menilai seseorang hanya dari caranya berpakaian, cara dia masuk ke showroom, cara dia duduk, bahkan cara dia berbicara. Padahal, semua itu tidak ada hubungannya dengan siapa orang itu sebenarnya. Saya tersenyum tipis. Tidak hanya Anda, banyak orang yang melakukan hal yang sama. Pak Adi menggeleng pelan. Tapi kami tidak seharusnya begitu. Kami bekerja di dunia layanan, di mana setiap pelanggan harus dilayani dengan hormat, tanpa prasangka. Dan kami, Gal melakukannya. Saya teman menepuk baunya perlahan. Anda tidak perlu merasa bersalah seumur hidup. Yang penting adalah apakah Anda akan belajar dari ini. Ia menatap saya, matanya berkaca-kaca. Saya sudah belajar.
Saya tidak pernah lupa bagaimana Bapak datang dengan ransel dan uang 1 miliar. Bagaimana Bapak tetap tenang meskipun diabaikan. Bagaimana Bapak tidak pernah dendam. Ia menarik napas panjang. Dan hari ini saya di sini untuk meminta maaf. Bukan hanya atas nama saya sendiri, tapi juga atas nama semua staf di showroom itu, termasuk Rizky dan Andre. Saya mengangguk. Saya sudah maafkan mereka semua, bahkan sebelum video itu viral. Pak Adi terdiam sejenak. Lalu ia bertanya, "Kenapa Bapak tidak pernah marah? Kenapa Bapak tidak pernah menuntut atau membuat masalah besar?" Saya tersenyum, karena saya tahu kemarahan tidak akan mengubah apapun. Tapi kesabaran dan ketenangan bisa mengajarkan sesuatu yang lebih dalam. Ia menghela napas. Saya benar-benar mengagumi Bapak. Saya tertawa ringan. Jangan terlalu agung-agungkan saya. Saya hanyalah orang biasa yang punya prinsip. Pak Adi mengangguk. Ia lalu bangkit dari kursinya. Terima kasih, Pak Arya. Saya harap suatu hari nanti saya bisa menjadi seperti Bapak. Orang yang punya uang, tapi tetap rendah hati. Saya ikut berdiri. Semua orang bisa menjadi seperti itu, asalkan mau belajar. Ia memberi salam dan pamit pulang. Mobilnya perlahan meninggalkan gang sempit kontrakan saya. Saya kembali duduk, menatap langit-langit yang mulai gelap. Burung-burung, sudah berhenti berkicau, hanya suara angin yang tersisa. Saya tidak pernah menyangka suatu hari nanti saya akan menjadi guru hidup bagi orang-orang yang dulu menertawakan saya. Tapi inilah hidup. Tidak semua pelajaran datang dari buku. Ada yang datang dari uang tunai 1 miliar. Dan ada yang datang dari hati yang tetap tenang meski dihina. Saya sedang memperbaiki genteng bocor di atap kontrakan ketika matahari mulai terbenam. Angin sore bertiup cukup kencang, membawa aroma tanah basah dari hujan semalam. Di bawah sana, beberapa penyewa sedang berkumpul, minum teh hangat sambil bercanda ringan. Suara tawa mereka membuat saya tersenyum. Hidup tetap seperti biasa, meskipun foto saya sudah ada di koran, meskipun video saya sudah viral di mana-mana, meskipun banyak orang yang mulai mengenal saya sebagai gelandangan kaya. Saya masih Arya, masih tinggal di kontrakan, masih belanja di pasar, masih pakai sandal jepit, dan ya, masih naik Pajero hitam metalik itu hanya untuk keperluan penting. Beberapa hari setelah Pak Adi datang, saya menerima surat dari manajemen pusat showroom Mitsubishi. Isinya singkat. Kami atas nama manajemen pusat menyampaikan permohonan maaf, resmi atas sikap staf cabang kami yang tidak profesional. Kami telah mengambil langkah-langkah disiplin terhadap pihak terkait. Terima kasih atas kesabaran Bapak selama proses transaksi. Saya lipat surat itu dan masukkan ke dalam laci meja kayu tua saya. Saya tidak butuh permintaan maaf formal dari perusahaan besar. Yang lebih berharga bagi saya adalah saat Andre, Rizky, dan Pak Adi datang secara pribadi, dengan hati yang tulus ingin memperbaiki diri. Itu yang membuat saya percaya bahwa manusia bisa berubah. Pagi ini, saya bangun lebih awal dari biasanya. Udara pagi masih dingin, tapi sinar matahari sudah mulai menyelinap masuk lewat celah tirai jendela. Saya mandi cepat, ganti baju, lalu keluar menuju mobil Pajero yang terparkir rapi di depan gang sempit kontrakan. Seorang anak kecil dari tetangga melihat saya dan bertanya polos, "Pak, kok Bapak punya mobil bagus tapi tinggal di kontrakan?" Saya tertawa kecil, lalu menjawab, "Karena uang bukan alasan untuk sombong, Nak. Dan rumah itu bukan tentang besar atau kecilnya dinding, tapi tentang nyaman dan tenangnya hati." Anak itu mengangguk meskipun mungkin belum sepenuhnya mengerti. Tapi saya harap suatu hari nanti ia akan ingat kata-kata saya. Saya menyetir menuju Ciledug, tempat salah satu kontrakan saya berada. Jalanan Jakarta macet seperti biasa, tapi saya tidak buru-buru. Saya menikmati perjalanan ini dengan lagu lawas di radio dan angin sepoi-sepoi yang masuk lewat jendela. Di tengah perjalanan, saya membuka media sosial sekilas. Ada banyak komentar dari netizen. "Pak Arya, kalau Bapak bikin konten YouTube, pasti langsung viral. Kalau Bapak jadi motivator, bayarannya pasti mahal. Semoga Bapak tetap rendah hati." Saya tertawa pelan. Tidak semua orang mengerti bahwa kerendahan hati bukanlah hal yang harus dipamerkan.
Ia hadir secara alami dalam cara kita hidup. Saya tutup aplikasi itu dan fokus pada jalan. Malam itu saya duduk di depan kontrakan lagi, menikmati udara malam yang sejuk. Tetangga-tetangga berkumpul seperti biasa. Ada yang memasak, ada yang main kartu, ada juga yang membaca Al-Quran. Salah seorang dari mereka mendekati saya. "Pak Arya, sekarang Bapak kan sudah terkenal. Apa nggak mikir pindah ke apartemen atau rumah besar?" Saya tersenyum. "Kenapa harus pindah? Rumah saya di sini, di antara kalian semua, di tempat di mana saya merasa aman dan damai." Ia mengangguk pelan. Lalu ia berkata, "Saya iri sama Bapak." "Kenapa?" tanya saya. "Karena Bapak punya uang banyak, tapi tetap rendah hati. Padahal kami yang cuma punya sedikit saja sering merasa hebat." Saya tertawa kecil. "Justru karena Bapak punya sedikit, Bapak harus bersyukur. Jangan dibandingkan dengan orang lain. Nikmati apa yang dimiliki, dan jaga hati agar tidak sombong." Ia tersenyum. "Terima kasih, Pak." Saya meneguk kopi saya yang mulai dingin. Langit malam penuh bintang, kota Jakarta berdebu dan ramai, tapi di sudut kecil gang ini, segalanya terasa tenang. Saya tahu besok orang-orang mungkin sudah melupakan cerita saya. Video viral akan hilang dari timeline. Nama saya akan tenggelam di tengah banjir informasi baru. Tapi itu tidak masalah. Yang penting, saya tetap menjadi Arya, pria sederhana, pemilik kontrakan, pemimpi kecil yang tidak pernah lupa dari mana ia berasal. Dan mungkin itulah bentuk kesuksesan yang sesungguhnya.